Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ikhwah dan juga akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali. Pada kali ini melanjutkan sesi yang pertama. Fakir Agus Priyono berkongsi bersama dengan kita untuk mencari jalan di dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan hikmah yang lalu tentang hikmah yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah dan juga perbuatan hati, Syekh Ibnu Athaillah mengajak kepada kita untuk melihat dan juga mengukur kepada diri kita, apakah kita masih bersandar kepada amalan-amal perbuatan-perbuatan baik perbuatan lahiriah ataupun perbuatan hati. Karena tanda-tanda ketika kita bersandar kepada amal perbuatan kita, baik perbuatan lahiriah dan perbuatan juga perbuatan hati, yaitu berkurangnya ketergantungan kita dan juga harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak menumpukan pada perbuatan-perbuatan kita sendiri untuk menentukan hasil. Pada hikmah yang kedua ini kita akan membicarakan tentang ahli tajrid dan juga ahli asbab. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatu minal himmatil 'aliyyah. Yang maksudnya adalah keinginan kalian untuk bertajrid padahal Allah Subhanahu wa taala masih meletakkan kamu dalam suasana asbab adalah syahwat yang samar-samar. Dan sebaliknya, keinginan kamu untuk berada dalam keadaan asbab padahal Allah Subhanahu wa taala telah meletakkannya dalam suasana tajrid, berarti kalian turun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa sifat-sifat kita manusia kebanyakannya bertumpu atau juga berkaitan, bergantung, bersandar kepada amal perbuatan yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Dunia ini dinamakan juga sebagai alam sebab. Apabila perjalanan hidup keduniaan dipandang melalui mata ilmu dan juga mata akal, maka akan dapat disaksikan kerapian susunan sistem sebab akibat yang mempengaruhi segala kejadian. Tiap-tiap sesuatu menurut sebab yang menyebabkannya bisa terjadi. Hubungan sebab dengan akibat adalah begitu erat. Pandangan mata akal kita melihat dengan jelas adanya pengaruh sebab di dalam melahirkan akibat. Ketentuan dan keteraturan sistem sebab akibat ini memberikan kepada kita kesempatan untuk mengambil manfaat dari unsur-unsur dan kejadian alam. Manusia dapat menentukan unsur yang dapat memberikan mudarat terhadap kesehatan, kemudian menjauhkannya. Dan manusia juga dapat menentukan unsur yang dapat menjadi obat, lalu dia gunakan obat itu untuk mengobati yang menjadi mudarat-mudarat atau penyakit-penyakit yang berlaku. Manusia dapat melakukan ramalan-ramalan cuaca, mengira pasang surut air laut, angin, ombak, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Karena sistem yang mengendalikan perjalanan unsur-unsur alam berada dalam suasana yang sangat rapi dan sempurna, membentuk hubungan sebab akibat yang berpadu. Allah Subhanahu wa taala
mengadakan sebab akibat yang sangat rapi adalah untuk memudahkan manusia dalam menyusun dan mengatur kehidupan mereka di dunia ini. Kekuatan akal dan panca indera manusia mampu mengurus kehidupan yang dikaitkan dengan perjalanan sebab akibat tersebut. Hasil dari penelitian dan kajian akal akan melahirkan berbagai jenis ilmu pengetahuan tentang alam dan kehidupan, seperti ilmu sains, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, teknologi, baik teknologi informasi ataupun juga teknologi-teknologi yang lain, maupun juga pengetahuan-pengetahuan yang lain. Semua jenis itu dibentuk berdasarkan perjalanan hukum sebab akibat yang berlaku di alam semesta. Keserasian sistem sebab akibat menyebabkan manusia kadang terikat kuat dengan hukum sebab akibat tersebut. Manusia bergantung pada amal yang menjadi sebab dalam mendapatkan hasil, yaitu akibat. Manusia yang melihat pada kebaikan sistem sebab dalam menentukan akibat serta bersandar kepadanya disebut ahli asbab. Sistem sebab akibat atau perjalanan hukum sebab akibat sering membuat manusia lupa kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa akibat hanya lahir dari sebab, seolah Allah SWT tidak campur dalam urusan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala tidak suka hambanya mempersekutukan sesuatu kekuatan lain sehingga mereka lupa kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Allah tidak suka jika hambanya dalam menjalani kehidupan sampai pada tahap mempersekutukan dirinya dan kekuasaannya dengan unsur-unsur alam dan hukum sebab akibat ciptaannya. Dia yang telah meletakkan kekuatan pada unsur alam, maka dia juga yang memiliki kekuasaan untuk membuat unsur alam itu lemah kembali. Dia yang meletakkan kerapian pada hukum sebab akibat. Maka dia juga mempunyai kekuasaan untuk merombak hukum sebab akibat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi dan rasul membawa mukjizat yang merombak hukum sebab akibat untuk mengembalikan pandangan manusia kembali kepada kekuasaan Allah SWT agar memahami bahwa sebab akibat tidak menghijab ketuhanan. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai contoh yang tidak melalui proses sebagaimana kelahiran manusia lainnya. Kemudian terbelahnya laut yang dipukul dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Hilangnya kemampuan membakar yang ada pada api ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diceburkan ke dalam. Peristiwa terbelahnya bulan dan keluarnya air yang jernih dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi mukjizat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu merombak hukum sebab akibat untuk apa? Untuk menyadarkan manusia tentang hakikat bahwa kekuasaan Allah sajalah yang mutlak, yang meliputi perjalanan alam maya dan hukum sebab akibat tersebut. Alam, hukum dan semua kejadian yang ada padanya, ma'asyiral muslimin, seharusnya membuat manusia mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta kita. Bukan justru malah menutup pandangannya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama. Iqtarabas sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan terbelah bulan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Yang artinya, maka kami, yaitu Allah SWT berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanmu agar kamu mengerti. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menyampaikan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lakum?" Qalu ya Rasulullah, "Laisa indana ma natawaddau bihi wala nashrabu illa ma fi raqwatika." Qala fawada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi raqwati faja'ala al-ma' yafuru min baini asabi'ihi ka'amthalil 'uyun. Qala fasharibna wa tawadda'na.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi para sahabat baginda. Kemudian bertanya, ada apa dengan kalian? Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai air untuk berwudu dan juga tidak ada air untuk meminum kecuali air yang ada pada kantong Tuhan. Kemudian Jabir berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan baginda pada kantong airnya, lalu mengalirlah air melalui sela-sela jari tangan baginda bagaikan mata air yang mengalir. Kemudian Jabir melanjutkan, lalu kami minum dan berwudu, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Sebagian besar dari manusia telah diselamatkan oleh Allah SWT agar tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang bertumpu hanya kepada sebab akibat. Di sisi lain, sebagai manusia yang hidup di dunia fana, mereka bergerak dalam arus sebab akibat. Tetapi seharusnya mereka tidak meletakkan hukum dan aturan kehidupan yang bersandar pada sebab akibat itu, walaupun mereka meniti di dalamnya. Mereka senantiasa melihat kekuasaan Allah SWT yang menetapkan dan mencabut kekuatan pada hukum sebab akibat itu. Jika sesuatu sebab berhasil melahirkan akibat melalui sesuatu yang biasa terjadi, mereka melihatnya sebagai satu kekuasaan Allah SWT yang menetapkan kekuatan pada sebab tersebut, dan Allah SWT juga yang mengeluarkan akibatnya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Hadid ayat 1 dan 2. Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan Dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dialah saja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Orang yang melihat pada kekuasaan Allah SWT meliputi hukum sebab akibat, tidak meletakkannya adanya campur tangan makhluk pada hukum tersebut. Ketergantungannya hanya kepada Allah, bukan kepada amal yang menjadi sebab. Orang yang seperti ini dipanggil sebagai ahli tajrid. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, bantulah hamba untuk berzikir dan bersyukur kepadamu, serta untuk mengabdikan diri kepadamu dengan baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan juga Imam Ahmad. Ahli tajrid, sebagaimana juga ahli asbab, melakukan sesuatu menurut peraturan sebab akibat. Ahli tajrid juga makan dan minum. Ahli tajrid juga menghangatkan badan dan memasak dengan menggunakan api. Ahli tajrid juga melakukan sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan rezekinya. Tidak ada perbedaan antara amal perbuatan ahli tajrid dengan ahli asbab, melihat pada adanya pengaruh kekuatan hukum alam. Sedangkan ahli tajrid melihat pada adanya kekuasaan Allah SWT pada hukum alam itu. Walaupun ahli asbab mengakui kekuasaan Allah SWT, tetapi penghayatan dan kekuatannya di dalam jiwanya tidak sekuat sebagaimana kekuatan jiwa ahli tajrid. Dalam melakukan kebaikan, ahli asbab perlu melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh serius. Mereka perlu memaksa diri, mereka berbuat baik dan perlu menjaga kebaikan agar tidak terjadi sesuatu yang merusak. Ahli asbab perlu memperingatkan dirinya supaya berbuat ikhlas dan perlu melindungi keikhlasannya agar tidak dirusak oleh riya, yaitu berbuat baik agar diperlihatkan kepada orang lain sehingga kemudian dikatakan oleh orang lain sebagai orang yang baik. Ujub, yaitu rasa sombong dan membesar diri, merasakan diri lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat dan lebih cerdik daripada orang lain. Ataupun juga rasa sum'ah, yang menarik perhatian orang lain kepada kebaikan yang telah dibuatnya dengan cara bercerita mengenainya, agar orang mengakui bahwa dia adalah orang yang baik. Oleh karena itu, ahli asbab perlu memelihara kebaikan sebelum melakukannya dan juga setelah melakukan perbuatan itu. Suasana hati ahli tajrid berbeda dibandingkan dengan suasana hati yang dialami oleh ahli asbab tadi. Jika ahli asbab memperingatkan dirinya supaya ikhlas, ahli tajrid tidak lagi melihat kepada ikhlas, karena mereka tidak lagi bersandar kepada amal kebaikan yang mereka lakukan. Apa saja kebaikan yang mereka lakukan diserahkan kepada Allah SWT yang memberi karunia kebaikan tersebut. Ahli tajrid tidak perlu menentukan perbuatan ikhlas, perbuatannya itu ikhlas ataupun tidak, ma'asyiral muslimin. Kenapa demikian? Bagi mereka, melihat keikhlasan pada perbuatan sama dengan mereka melihat perbuatan sendiri yang ikhlas.
Apabila seseorang merasakan dirinya sudah ikhlas, padanya masih tersembunyi keegoan diri yang bisa membawa kepada riya, ujub, dan sum'ah. Apabila tangan kanan berbuat ikhlas, dalam keadaan tangan kiri tidak menyadari perbuatan itu, barulah tangan kanan itu benar-benar telah berbuat ikhlas. Orang yang ikhlas berbuat kebaikan adalah dengan melihat dan melupakan kebaikan itu. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqa bisadaqatin biyaminihi yukhfiha min shimalihi." Seseorang yang bersedekah dengan tangannya dan menyembunyikan dari tangan kirinya. Ikhlas sama seperti harta benda. Jika seseorang miskin diberikan harta oleh jutawan, orang miskin itu malu untuk menepuk dada di depan para jutawan tadi, apalagi mengatakan bahwa saya adalah orang yang kaya. Orang yang tajrid diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengembalikan kebaikan-kebaikan mereka itu kepada Allah. Bagi orang yang tajrid memahami bahwa keikhlasan itu juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita rajulan aza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La syai'a lahu." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yuqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu." Ada seseorang datang kepada baginda Rasulullah SAW dan kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang karena mencari pahala dan juga nama?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ia tidak mendapatkan apa-apa." Orang tersebut kemudian mengulang pertanyaannya sehingga 3 kali. Namun Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ia tidak mendapatkan apa-apa." Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali amal perbuatan yang ikhlas karenanya dan dimaksudkan untuk mencari keridhaannya." Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tabrani, kemudian juga diungkap di dalam kitab Targhib wa Tarhib, dalam kitab Faidul Qadir dan sebagainya. Jika harta orang miskin itu adalah hak jutawan tadi, maka ikhlas bagi orang tajrid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Orang asbab bergembira karena melakukan perbuatan dengan ikhlas, sedangkan orang tajrid melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki seluruh urusan yang dia lakukan itu hanya untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Orang asbab melihat bahwa ketika dia memimpin sesuatu dan berhasil mengelola kepemimpinannya, ia merasa bahwa ia memiliki kepemimpinan dan melaksanakan kepemimpinannya tersebut sehingga berhasil dengan baik. Sedangkan bagi orang yang tajrid, ia melihat bahwa Allah telah menentukan ketetapannya sehingga ketika dia menjadi pemimpin dengan memberikan kemudahan dan kesuksesan kepadanya. Ahli asbab dituntun pada rasa syukur, sedangkan ahli tajrid berada dalam penyerahan diri karena mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang telah melimpahkan karunia kepadanya atas apa yang telah diperbuatnya. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-66 Allah SWT berfirman, "Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin." Karena itu maka hendaklah kamu sembah Allah Subhanahu wa taala semata dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin." Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri kepada. Kebaikan yang dilakukan oleh ahli asbab merupakan teguran agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang membimbing mereka kepada kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh ahli tajrid merupakan karunia Allah SWT kepada sekumpulan manusia yang tidak memandang pada diri mereka dan kepentingannya. Ahli asbab melihat pada keberkesanan dan pengaruh hukum sebab akibat. Sedangkan ahli tajrid, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, melihat kepada keberkahan dan ketentuan Allah di dalam perbuatannya itu. Dari kalangan ahli tajrid, Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian daripadanya dan meletakkan kekuatan hukum pada mereka. Kumpulan ini mempunyai kemampuan untuk menguasai hukum sebab akibat. Mereka itulah para nabi dan rasul maupun juga wali-wali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karamah.
Nabi-nabi dianugerahi mukjizat, sedangkan wali-wali dianugerahkan oleh Allah SWT dengan karamah. Mukjizat dan karamah merombak keberkasanan atau merombak pengaruh daripada hukum sebab akibat itu. Di dalam kumpulan para wali pilihan yang dikaruniai kekuatan mengendalikan hukum sebab akibat itu, terdapatlah orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang begitu diceritakan perjalanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang menurut orang lain tidak mungkin, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau saja beliau atau baginda Rasulullah SAW mengatakan lebih daripada itu, aku percaya, karena baginda adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abul Hasan Al-Thadili, Rabi'atul Adawiyah, Ibrahim bin Azam, Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi, dan lain-lain sebagainya, para ulama besar yang kita kenal, dan diceritakan kisah-kisah luar biasa mereka dengan begitu luar biasa. Kisah tentang kekeramatan mereka sering diceritakan. Orang yang cenderung kepada tariqat tasawuf gemar menjadikan kehidupan para wali Allah tersebut sebagai contoh, dan kemudian sebagai satu kisah-kisah yang memikat perhatian orang adalah kaitannya dengan persoalan kekeramatan. Kekeramatan biasanya dikaitkan dengan perilaku kehidupan yang zuhud dan tawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul anggapan bahwa jika ingin mendapatkan kekeramatan seperti mereka, mestilah hidup sebagaimana mereka. Orang yang berada pada tahapan permulaan dalam tariqah cenderung untuk memilih jalan menjadi ahli tajrid, yaitu membuang segala ikhtiar dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap membabi buta di dalam tajrid membuat seseorang meninggalkan pekerjaan, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, meninggalkan masyarakat dan dunia seluruhnya. Semua harta disedekahkan karena dia melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berbuat yang demikian. Ibrahim bin Adham pun telah meninggalkan tahta kerajaan, istri dan anak serta rakyat dan negerinya. Kemudian beliau tinggal di dalam gua. Biasanya orang yang bertindak membabi buta demikian tidak dapat bertahan lama. Kesudahannya dia mungkin meninggalkan kumpulan tariqahnya dan kembali kepada kehidupan yang duniawi semula. Bahkan ada juga yang kembali kepada kehidupan duniawi yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena mereka ingin menebus kembali apa yang ditinggalkan dahulu itu, dan daripada apa jalan yang telah mereka bertariqah di dalamnya. Keadaan yang demikian terjadi akibat mengikuti jalan tajrid secara membabi buta. Orang yang baru masuk ke dalam ruang latihan kejiwaan, namun sudah mau beramal seperti para wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah berpuluh-puluh tahun melatih diri. Tindakan mencampakkan semua yang dimilikinya secara tergesa-gesa membuatnya berhadapan dengan cobaan dan ujian yang dapat menggoncangkan imannya dan mungkin juga bisa membuatnya berputus asa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, "Laisa lil mu'mini an yudhilla nafsah anna yu'arridaha minal bala'i ma la taqata lahu bih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang artinya, orang mukmin tidak pantas menghinakan dirinya. Kemudian ditanyakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia menghinakan dirinya?" Baginda bersabda, ia menghadapkan dirinya kepada ujian yang tidak mampu ia pikul. Sepatutnya ma'asyiral muslimin, tuan-tuan, puan-puan, bapak, ibu, hadirin sekalian, ikhwan dan juga akhwat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT, yang harus dilakukan adalah bukan meniru kehidupan para wali Allah yang telah berpuluh tahun sehingga mereka mencari maqam yang tinggi dengan cara membabi buta. Seorang harus melihat pada dirinya dan mengenal pasti kedudukannya, kemampuan dan daya tahannya. Ketika masih berada di dalam maqam asbab, maka seseorang haruslah bertindak sesuai dengan hukum sebab akibat. Dia harus bekerja untuk mendapatkan rizkinya dan harus berusaha menjauhkan dirinya dari bahaya, bencana, ataupun kemusnahan. Ahli asbab perlu melakukan sesuatu yang demikian karena dia masih terikat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dia masih melihat bahwa tindakan makhluk memberi pengaruh kepada dirinya. Oleh sebab itu,
Wajar jika seandainya dia melakukan pekerjaan yang menurut pandangannya akan mendatangkan kesejahteraan pada dirinya dan orang lain, maka itu merupakan satu jalan pilihan yang dia lakukan. Tanda Allah SWT meletakkan seseorang pada kedudukan sebagai ahli asbab adalah apabila urusan dan tindakan yang dilakukannya menurut kesesuaian hukum sebab akibat itu, tidak menyebabkannya mengabaikan kewajiban terhadap tuntutan agama, baru dikatakan sebagai ahlul asbab. Dia bertungkus lumus dengan dunia. Di sisi lain dia juga melaksanakan kewajiban tuntunan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap merasa ringan untuk berbakti kepada Allah. Tidak lalai dengan nikmat-nikmat duniawi dan tidak merasa iri hati terhadap orang lain. Ketika ahli asbab berjalan menurut hukum asbab, maka jiwanya akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa menghadapi goncangan-goncangan yang besar yang dapat menyebabkannya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rohaninya sedikit demi sedikit akan naik menjadi kuat dan mendorongnya kepada maqam tajrid dengan selamat sehingga pada akhirnya dia mampu untuk bertajrid sepenuhnya. Ada juga orang yang dipaksa oleh takdir supaya tajrid. Orang ini pada awalnya adalah ahli asbab yang berjalan menurut hukum-hukum sebab akibat sebagaimana umumnya orang-orang kebanyakan. Kemungkinan kehidupan yang seperti itu tidak menambah kematangan ruhaninya. Perubahan di dalam meniti jalan perlu baginya supaya dia bisa maju dalam ruang kejiwaan. Oleh karena itu, takdir bertindak memaksanya untuk terjun ke dalam lautan tajrid. Dia akan mengalami keadaan di mana hukum sebab akibat tidak lagi membantunya untuk menyelesaikan masalah. Seandainya dia seorang raja, takdir mencabut kerajaannya. Seandainya dia seorang hartawan, takdir akan menghapuskan hartanya. Seandainya dia seorang yang cantik, takdir akan menghilangkan kecantikannya. Takdir memisahkan dari apa yang dimiliki. Pada tahapan permulaan, penerima kedatangan takdir yang demikian sebagai ahli asbab, dia berikhtiar menurut hukum sebab akibat untuk mempertahankan apa yang dimiliki dan apa yang dikasihinya itu. Jika dia tidak berdaya untuk menolong dirinya, maka dia akan meminta pertolongan kepada orang lain. Setelah puas berikhtiar ke sana kemari, termasuk meminta kepada bantuan orang-orang lain yang terdekat. Namun tangan takdir tetap terus merombak sistem sebab akibat yang terjadi kepada dirinya. Apabila dia sendiri walaupun dibantu orang lain tidak mampu mengatasi arus takdir itu, selanjutnya tidak ada pilihan baginya kecuali hanya berserah diri kepada Allah SWT. Dalam keadaan seperti ini dia akan lari kepada Allah dan merayu, merintih, menangis di hadapan Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Pada tahapan ini orang tersebut akan rajin beribadah dan mencurahkan sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar berharap Tuhan akan menolong mengembalikan sesuatu yang pernah dimiliki dan dikasihinya. Tetapi pertolongan tidak juga sampai kepadanya sehingga dia benar-benar ma'asyiral muslimin berpisah daripada apa yang dimiliki dan dikasihinya itu. Lepaslah harapan untuk memperoleh kembali. Maka jadilah dia rela dengan perpisahan itu. Dia tidak lagi merayu memohon bantuan kepada Tuhan. Sebaliknya dia menyerahkan kemudian segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ikhtiar, pilihan dan juga kehendak diri sendiri. Jadilah dia seorang hamba yang bertajrid sepenuhnya. Apabila seorang hamba benar-benar bertajrid, maka Allah sendiri yang akan mengurus kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suasana yang tajrid itu sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Ankabut ayat 60 ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dia dan ingatlah berapa banyak binatang yang tidak membawa rizkinya bersama. Maka Allah jugalah yang memberikan rizki kepadanya dan juga kepada dirimu. Dan dialah juga yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam sebuah doa, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mengharap rahmatmu. Karena itu jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Janganlah kemudian engkau berpaling dariku barang sekejap mata pun. Perbaikilah seluruh urusanku ya Allah. Engkaulah tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Engkau.
Ma'asyiral muslimin, makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti burung, ikan, kuman dan sebagainya tidak memiliki tempat simpanan makanan. Mereka adalah ahli tajrid yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi juga bangsa manusia. Tanda-tanda bahwa Allah meletakkan seseorang hambanya di dalam maqam tajrid adalah Allah memudahkan baginya rizki yang datang dari arah yang tidak diduganya. Jiwanya tetap tentram sekalipun terjadi kekurangan akan rizki dan ketika menerima bala ujian. Sebagaimana di dalam sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Lau annakum kuntum tawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqtum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki seperti mana rizkinya burung. Pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang dengan perut terisi penuh di petang hari. Seandainya ahli tajrid sengaja memindahkan dirinya kepada maqam asbab, maka hal tersebut berarti dia telah melepaskan jaminan Allah, lalu bersandar kepada makhluk. Dan ini menunjukkan kejahiliannya terhadap rahmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tindakan yang jahil itu dapat menyebabkan berkurang atau hilangnya keberkahan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Misalnya seorang ahli tajrid yang tidak mempunyai pekerjaan kecuali mengajar dan membimbing banyak orang di jalan Allah, walaupun tidak mempunyai pekerjaan, namun rizki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya dari berbagai arah dan tidak pernah putus tanpa dia meminta-minta atau mengharap-harap sekalipun. Pengajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya sangat berkesan sekali di dalam jiwa anak muridnya. Keberkahan amat terlihat seperti makbulnya doa dan ucapannya menjadi kenyataan. Seandainya dia meninggalkan suasana tajrid, lantas kemudian dia berasbab karena tidak puas dengan rizki yang telah diterimanya, maka keberkahannya itu akan hilang, akan lepas. Pengajarannya, doanya dan ucapannya menjadi tidak berpengaruh seperti dahulu lagi. Ilham yang datang kepadanya tersekat-sekat dan kefasihan lidahnya tidak selancar sebelumnya. Seorang hamba haruslah menerima dan ridha dengan kedudukan yang telah Allah SWT karuniakan kepadanya. Berserahlah kepada Allah SWT dengan yakin bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah SWT Maha mengetahui apa yang patut dan sesuai bagi setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana dalam mengatur setiap urusan hamba-hambanya, mengetahui betul apa keperluan-keperluannya. Di sisi lain, keinginan untuk meningkatnya diri dari satu makam ke makam selanjutnya merupakan tipu diri, tipu daya yang sangat halus, ma'asyiral muslimin. Di dalamnya tersembunyi rangsangan nafsu yang sulit disadari karena sangat halus. Nafsu di sini merangkumi kehendak, cita-cita dan juga angan-angan. Orang yang baru terbuka pintu hatinya setelah lama hidup dalam kelalaian akan mudah tergerak untuk meninggalkan suasana asbab dan masuk kepada suasana tajrid. Orang yang telah lama berada dalam suasana tajrid, apabila kesadaran dirinya kembali sepenuhnya, ikut kembali kepadanya keinginan, cita-cita dan angan-angan, maka nafsu mencoba untuk bangkit kembali menguasai dirinya. Oleh karena itu orang asbab perlu menyadari bahwa keinginannya untuk berpindah dari makam tajrid tersebut secara halus digerakkan oleh ego diri yang tertanam jauh di dalam jiwanya. Orang tajrid juga perlu sadar bahwa keinginannya untuk kembali kepada suasana asbab mungkin didorong oleh nafsu rendah yang masih belum terpisah dari dirinya. Ulama tasawuf mengatakan seseorang mungkin dapat bertawakal dan kemudian mencapai semua makam nafsu, tetapi nafsu tahapan pertama tidak kunjung. Oleh karena itu diperlukan perjuangan atau mujahadah untuk mengembalikan nafsu agar senantiasa dapat dikendalikan. Sebagaimana difirmankan, sebagaimana disabdakan dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Dalam sabdanya baginda menyampaikan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanni 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah mereka yang mampu menguasai hawa nafsunya dan beramal untuk setelah kematiannya. Dan orang yang bodoh adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya
dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, Bapak, Ibu, ikhwan dan juga akhwat, para saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT. Suasana-suasana ini perlu diingat agar kita tidak terjerembab, agar kita kemudian meletakkan diri kita pada posisi dan ketentuan yang tepat sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidaklah menghendaki satu perbuatan kecuali ia sesuai dengan kehendak Allah yang Maha mengetahui, yang Maha alim. Dialah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Faqir memohon ampunan dan ridha daripada Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali dalam sesi-sesi selanjutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?